Di tengah gurun yang luas dan panasnya membakar bumi, lahirlah seorang anak berkulit hitam namun berhati seputih cahaya iman. Namanya Bilal bin Rabah. Ia bukan anak bangsawan, ia bukan orang kaya, tapi kelak suaranya akan menggema di seluruh Madinah, memanggil manusia untuk menyembah Allah yang esa. Inilah kisah Bilal bin Rabah, si budak hitam yang hatinya lebih merdeka dari para penguasa. Bilal lahir di negeri hijau bernama Habasyah, yang kini kita kenal sebagai Ethiopia. Ia hidup sederhana bersama ayahnya, Rabah, dan ibunya, Hamamah. Sejak kecil, Bilal sudah belajar arti kerja keras dan kejujuran. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ketenangan desanya terusik oleh kedatangan pasukan pedagang dari Arab yang datang menyerbu. Bilal dan ibunya ditangkap, dipisahkan dari tanah kelahiran mereka, lalu dibawa jauh menyeberangi padang pasir yang tandus. Mereka akhirnya dijual di pasar Mekah sebagai budak. Bilal kecil pun menjadi milik seorang saudagar kaya bernama Umayyah bin Khalaf. Sejak hari itu, Bilal tidak lagi bebas. Ia kehilangan kemerdekaannya. Namun di dalam hatinya, sebuah cahaya tetap bersinar, menanti untuk ditemukan. Bilal tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, jujur, dan sangat dipercaya. Meskipun sering diperlakukan dengan kasar oleh tuannya, ia tidak pernah membalas dengan keburukan. Ia lebih sering merenung di malam hari, menatap langit dan patang-patang yang disembah kaumnya. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin batu bisa jadi Tuhan? Tuhan yang sejati pasti lebih besar dari semua ini. Dalam hatinya, Bilal tahu Tuhan itu hanya satu. Tapi siapa dia? Ia terus mencari jawaban. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang seorang laki-laki mulia bernama Muhammad, yang mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Ajaran ini terasa begitu benar dan menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Suatu malam, dengan langkah hati-hati, Bilal memberanikan diri menemui Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar kemudian membawanya bertemu langsung dengan sang Nabi dengan tatapan lembut dan penuh kasih. Rasulullah berkata, Bilal, Allah tidak melihat warna kulitmu, tapi Dia melihat hatimu dan imanmu. Kata-kata itu menembus hatinya seperti embun pagi. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dengan suara bergetar karena haru, ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun resmi memeluk Islam, cahaya hidayah yang selama ini ia cari. Kini menyala terang di hatinya, menerangi seluruh jiwanya. Namun, keimanannya segera diuji. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa budaknya telah memeluk Islam, kemarahannya meledak. Kau berani meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Bilal, bentaknya. Bilal hanya diam, imannya tak goyah. Tubuhnya diikat, lalu diseret ke tengah padang pasir yang panasnya seperti membakar kulit. Sebuah batu besar yang berat diletakkan di atas dadanya. Siksaan itu begitu pedih, begitu menyakitkan. Umayyah dan para penyiksa lainnya terus memaksanya untuk kembali menyembah berhala. Namun, dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, hanya keluar satu kata yang diucapkannya berulang-ulang, Ahad, Ahad, yang artinya, Allah itu satu, Allah itu esa. Hari berganti hari, siksaan terus berlanjut. Tubuh Bilal semakin lemah, tapi hatinya justru semakin kokoh. Orang-orang Quraisy yang melihatnya merasa marah, sekaligus heran. Tidak ada siksaan yang bisa memadamkan api iman di dalam dadanya. Kalimat Ahad, Ahad, itu terus menggema di padang pasir, seakan menantang kesombongan dunia dan menegaskan
bahwa hanya Allah yang Esa yang berhak disembah. Melihat penderitaan Bilal yang luar biasa, hati Abu Bakar As-Siddiq tergerak. Ia segera mendatangi Umayyah dan berkata, "Berapapun harga Bilal, aku akan membelinya." Umayyah tertawa meremehkan. "Aku jual dia kepadamu, Abu Bakar, tapi dia tak akan berguna lagi bagimu." Abu Bakar tidak peduli. Ia membayar harga yang diminta dan segera melepaskan ikatan Bilal. Dengan lembut ia berkata, "Engkau kini bebas, wahai Bilal, bebas karena Allah." Seketika, Bilal bersujud di atas pasir yang panas, menangis dalam kebahagiaan yang tak terkira. "Alhamdulillah, aku kini merdeka karena iman," bisiknya penuh syukur. Ia telah bebas bukan hanya dari perbudakan manusia, tapi juga bebas untuk menyembah Tuhannya tanpa rasa takut. Setelah hijrah ke Madinah, Islam semakin berkembang. Umat Muslim membutuhkan sebuah penanda untuk waktu syalat. Atas petunjuk dari Allah, dipilihlah seruan azan, dan Rasulullah menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Suara yang dulu hanya bisa memekikkan kesakitan di bawah siksaan, kini lantang mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid yang agung, memanggil manusia menuju rahmat dan ampunan Allah. Setiap kali azan Bilal berkumandang, Rasulullah tersenyum bangga, dan para sahabat seringkali meneteskan air mata, teringat perjuangan dan keteguhan imannya. Ketika Rasulullah wafat, kesedihan menyelimuti hati Bilal. Ia merasa tak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah tanpa kehadiran sang Nabi tercinta. Ia pun memutuskan untuk hijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Hingga di akhir hayatnya, kalimat terakhir yang terucap dari bibirnya adalah kalimat yang sama yang ia pertahankan dengan nyawanya. Ahad, Ahad. Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi merdeka karena imannya. Dari padang pasir yang panas, ia bangkit menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan kemurnian tauhid. Jika Bilal bisa begitu kuat bertahan untuk Allah, maka kita pun bisa kuat menghadapi berbagai godaan dan tantangan zaman ini, selama hati kita tetap berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah. Inilah kisah Bilal bin Rabah, keteguhan dalam tauhid. Semoga kisah ini dapat menyalakan semangat kita untuk menjadi seorang muslim yang tangguh, jujur, dan beriman kuat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.